والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati penasehat Masjid Al-Mu'minun sekaligus Ketua Lingkungan RW 07 Mukarram Bapak Muhammad Sani serta keluarga yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Iskandar Isas dan segenap pengurus bersama kita hormati para tokoh masyarakat khusus keluarga kita Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Al-Mukarram Bapak Haji Zaini dan juga Ketua PKPI Al-Mukarram sahabat Haji Durian Imam yang sholat kita muliakan yang telah memimpin sholat yakni Mukarram Ustaz Mutis Sutisna seluruh yang hadir Pak Jaya dan juga Pak Jiwan bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak tercinta. Alhamdulillah kita patut bersyukur dengan izin dan ridhonya berkenan kita bisa melaksanakan sholat yang fardu dan yang sunnah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan baginda Rasul Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, izinkan saya menyampaikan rasa bangga. Alhamdulillah memasuki malam yang ke-6 dihadiri masih begini banyak lagi. Luar biasa. Di tempat lain lebih banyak. Saya terawih keliling, jadi saya tahu ya alhamdulillah. Di sini berarti imannya luar biasa karena begini banyak. Tapi nanti sampai tanggal 15 apa masih seperti ini? Ada kemajuan ya. Insya kita bersyukur masjid kita mudah nyaman, ada AC. Kemudian kita lihat kiri kanannya mentereng, mencorong, menggila, masya Allah luar biasa, membuat kita betah. Di rumah kita belum tentu bangunannya seperti ini. Ini rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa iman penduduk sini luar biasa tingginya. Nah, ya Rabbal. Ini saya minta jangan tegang dulu. Coba yang berdekatan sama temannya Pak, pegang pundak temannya. Coba pegang. Ikuti saya. Pegang dan pundak temannya. Ya. Pegang pundak temannya kanan. Yang kanan. Rata-rata yang kanan. Ayo Pak, ini masya Allah. Coba pijit-pijit. Jarang kita pijit-pijit begini. Benar kan? Coba ikuti bahasa saya. Saudaraku, terima kasih sudah memijit saya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita baik yang wajib dan yang sunnah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tangan kiri pegang temannya yang ada di sebelah kiri. Pegang tangan kiri. Saudaraku, terima kasih.
kasih sudah berbagi. Saya doakan panjang umur dan lebaran dapat THR. Di satu pondok ada seorang kiai manggil 3 santrinya, santri sini. Itu santri diajak ke sebuah tempat yang jauh dari rumah. Ternyata di situ ada lorong gua. Karena dia masuk di bukit. Santri pertama dipesan, nah kamu nanti masuk ke dalam sana, di sana nggak ada satu titik cahaya pun. Masing-masing dibekali kantong. Tapi ingat, pesan saya, siapa yang ngambil sedikit nyesel, yang ngambil banyak nyesel, nggak ngambil nyesel. Masuk ke murid yang pertama. Sampai di dalam sana dia mikir, dikit nyesel, banyak nyesel, nggak ngambil nyesel. Nah, ngambil dikit aja. Kalaupun nyeselnya cuma sedikit. Udah dipesan jangan dibuka kalau saya belum suruh buka. Masuk santri yang kedua pesannya sama. Ambil dikit, banyak, atau ngambil dikit nyesel, banyak nyesel, nggak ngambil nyesel. Sampai di dalam mikir ini santri yang kedua, dikit banyak, apa dikit nyesel, banyak nyesel, nggak ngambil, mendingan banyak sekalian. Akhirnya ngambil banyak ya. Udah begitu dia udah keluar, tunggu ini yang ketiga. Sampai di sana mikir dia, dikit nyesel, banyak nyesel, nggak ngambil nyesel, mendingan gua kagak ngambil, nyesel ya nyesel, nekat namanya. Udah keluar kata tiga-tiga, dibuka kata kiainya, coba tolong buka. Begitu dibuka, Tuan, saya pengen tahu isinya intan berlian. Masya Allah. Pertanyaannya, yang ngambil sedikit nyesel nggak? Nyesel. Yang ngambil banyak? Nyesel juga pasti. Kalau gua tahu gini apa ngapain kalau lebih banyak lagi kan gitu ya? Yang nggak ngambil lebih parah lagi. Nyeselnya. Sama Ramadan juga demikian hadirin. Begitu banyak Allah gelar pahala, tetapi kita tidak tertarik karena kita termasuk golongan orang yang menganggap bahwa Ramadan ini biasa-biasa saja. Apalagi orang yang menganggap Ramadan ini adalah merupakan beban. Hingga dia tidak tertarik yang namanya salat tarawih. Dia tidak tertarik tuh yang namanya tadarus Al-Quran. Dia tidak tertarik yang namanya takjil. Dan dia tidak tertarik santunan yakin. Yang dia tertarik cuma THR, marah. Yang dia tertarik cuma pakaian baru. Yang dia tertarik itu cuma lebarannya nanti. Padahal kita hadir begini saja hadirin. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah lahu fi kulli qadamin ibadah hasanah. Siapa orang yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, kemudian dia dengan khusyuknya dia terima itu ilmu, entah siapa yang menyampaikannya, maka Allah catat baginya itu setiap langkah sama nilainya seperti ibadah 1 tahun. Tiap langkahnya. Saya pengen tanya, di sini yang paling jauh siapa? Yang paling jauh siapa di sini? Ada nggak? Yang langkahnya bisa sampai 50 kali langkah, ada? DKM ya, itu setiap kali putaran rodanya itu 1 tahun. Apalagi kalau dia keliling dulu ke Samoran, misalnya. Jadi kalau orang udah di dalam masjid nggak tertarik dengan majelis ilmu ini, orang yang anggap sepele, artinya nggak tertarik dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kita mau ngapain?
di rumah juga udah setiap hari di rumah. Rumah Allah jauh lebih mulia daripada rumah kita. Apa sih yang kita nikmati di rumah kita? Ketika kita bimbang, pengen pulang, pengen buru-buru. Makanya juga kalau buka itu kolom jangan pakai ditinggalin. Ini kan baru dapat 4 rakaat udah ingat ya. Kalau sekali baru separuh. Karena ada lagi rezeki kita, sehingga kita nggak bimbang sama makanan. Apalagi yang namanya DKM udah nyiapin air banyak banget. Tadi saya buka aja tuh, Masya Allah, kerasnya masih kencang banget. Disiapin air. Emang kalau mau minum nggak usah pakai pulang. Hadirin jaga yang dirahmati. Apa ibu-ibu nggak tertarik? Selain orang yang hadir di majelis ilmu ini pahalanya luar biasa. Dan siapa orang yang bakti sama suami, minta redha sama suami di bulan Ramadan, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya Maryam dan Asia. Amin. Siti Maryam kan pahalanya Masya Allah bisa inilah dia. Gara-gara disuruh untuk ngakuin bahwa Fir'aun itu sebagai Tuhan, dia gak mau, dilempar dia, digoreng dia. Tapi itu di surga wanginya luar biasa. Nah ibu kalau minta redha sama suami itu pas di bulan Ramadan kayak begitu. Misalnya nih, bisa Pak Jena kata istrinya sambil dipegang pundaknya dua-duanya nih sama istrinya, wahai suamiku, ini contoh. Meskipun kamu jelek, hidungmu pesek, matamu belek, potonganmu brengsek, tapi kau tetap adalah suami. Masya Allah, kayak begitu tuh indahnya luar biasa. Apa kata suaminya? Ya istriku yang cantik, walaupun kamu sering ngambek dan kadang tidur sering mendakangin aku redha kepada kamu, dan aku sering ditinggal ngaji. Aku terkadang seorang diri kepengen aku punya lagi. Doa itu. Jadi udah pengen redha-redhaan, akhirnya tuh si istri dikejut. Masya Allah, indahnya kayak apa? Rontok itu dosa kedua-duanya. Amin ya Rabbal. Saya bayangin istri satu aja dosa kita rontok. Ayo bapak-bapak, masih kesimpulan apa lagi nih? Apa kita nggak tertarik dosa kita semua diampuni? Justru orang yang menyesal, ini kaitan dengan masalah nyesal, akibat 3 perbuatan yang membuat kita nyesal. Perubahan pokoknya. Dukitu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berselawat kepadaku, itu orang yang pelit, orang yang nggak dapat apa-apa di hadapan Allah, dan itu termasuk orang yang hina. Bulan Ramadan, bulan suci, tapi kenapa di antara saudara kita ada yang hina di hadapan Allah lantaran satu menyepelekan, tidak mau berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita girang banget anak-anak kita tadi itu responnya luar biasa. Ini lebih semangat anak-anak ketimbang bapak-bapaknya. Jadi kalau Bilal itu udah ngucapin salat tarawih rakaat jamaah rahimahullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hendaknya jamaah yang bikin kita semangat. Kalau jamaahnya semangat, insya Allah imamnya juga semangat. Nggak bakalan dia baca kuliah 2 kali. Ya udah tahu juga, nggak tahu. Misalnya. Yang kedua, Rabbana qurrajuli indahu abawa
Aw ahaduhuma walam ya'mal amalan, dia punya orang tua atau salah satu dari keduanya masih ada, tetapi dia tidak berbuat baik bihaqqihima, yang merupakan hak orang tua kita. Dan orang tua punya hak dari kita selaku anak. Siapa yang akan mengurus orang tua kalau dia udah tua? Siapa yang ngasih nafkah kalau dia udah gak kuat mencari? Siapa yang akan bertanggung jawab dulu ketika kita kecil? Gak kenal lelah siang malam. Bahkan kalau sang ibu merawatnya luar biasa, di tengah malam dia terbangun karena anaknya nangis pengen nyusu. Habis nyusuin anak, suami minta. Ini kan pekerjaan yang berat, tetapi itu dilakukan dengan penuh ikhlas hingga kita ini udah jadi besar kayak begini. Nggak mungkin orang tua ngelahirin langsung gede kayak KM misalnya. Kira-kira bisa nggak orang ngelahirin langsung kayak begini? Dari kecil, dari buik-buik kata orang Bandung. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya'mal amalan bisa bagi al-jannah, satu perbuatan yang menyebabkan kita termasuk surga lantaran karena ridho orang tua, ridho Allah, ridho Allah. Bisa jadi hidup kita kurang berkah lantaran kita kurang bakti sama orang tua. Bisa jadi kita ini kurang sakinah lantaran kita jauh dari orang tua. Dari muda kita tinggalkan orang tua, pulang setahun sekali, yakni kalau mudik itu pun kalau ada ongkosnya. Tapi kalau udah gak ada biayanya, kagak mudik dia, paling cuma ngalor doang. Tapi sama istri, namanya orang lain itu ketemu setiap hari sama orang tua, teganya. Samperin, mumpung dia masih ada nyawa. Samperin, mumpung dia masih hidup. Yang jauh telepon, yang dekat datengin. Anak kalau datang ke rumah orang tua jangan lenggang bawain karung, bawain plastik, bawain kaleng. Gimana gak kira-kira orang tua dibawain karung? Kagak ya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, Rogobatan Pulau Judi. Orang itu sangat hina. Yang dimaksud adalah ainullah hikku ad-dullu wal haqor. Yakni orang itu selain dia hina, menimpa kerendahan hati, dianggapnya enggak ada apa-apa yang di hadapan Allah. Apa yang dimaksud? Dakhala Ramadan alaihi, masuk bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, sampai selesai Ramadan, qabla an yufarad, dosanya enggak diampuni. Namun astagfirullah rabbana astagfirullah minal khataaya astagfirullah rabbana astagfirullah minal khataaya. Padahal kita tahu, kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masyaallah, amin ya rabbal. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang qiyamul lail, salat tarawih semacam ini, malam pertama dia salat, malam kedua dia salat, terus dia enggak berhenti sampai malam terakhir, sampai datang Idul Fitri. Insya Allah. Saya doain biar dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita sholat tarawih tiap malam diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mohonlah kepada Allah diberikan kekuatan lahir dan batin untuk
kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya berpesan pada Bapak Ibu yang sering saya sampaikan bahwa Lebaran yang menjadi harapan-harapan kita terutama kaum ibu, jangan kita ibadah terganggu dengan mau datangnya Lebaran. Kelarin dulu ibadah. Jadi jangan sampai ninggalin terawih gara-gara mikirin kue. Ya Allah, orang-orang pada pesen kue Cina, Abang Jaya, belum, tak segala kue Cina dipikirin. Jangan sampai mikirin rengginang, kaleng buat Lebaran, daging, ya Allah berapa kilo nanti. Ibu jangan dipikirin. Apalagi pakaian, walaupun gak ada pakaian yang baru, pakaian yang lama. Jadi saya setiap kali Idul Fitri kagak pernah ke pasar. Benar. Di saat hari raya emang saya ke pasar? Enggak. Paham? Ibu setuju ya? Jadi nanti segala apapun nanti yang buat persiapan Lebaran jangan dipikirin, beli. Gitu ya. Setuju ya? Ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semoga Allah berikan kita kekuatan lagi. Allah sehatkan kita, Allah berkahi juga hidup kita dan rezeki kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, dan insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Saya mohon maaf kalau tadi pakai kursi lantaran habis periksa ternyata tensi saya tadi turun 91/57, jadi mata saya agak gelap. Saya berpikir mudah-mudahan di Al-Mu'minun ada sate. Al-Fatihah. Nuri minal Islam Mustafa wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.